Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Masrokan ya. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi menelaah struktur fabel dan bahasa fabel. Masih ingatkah apa itu fabel? Jadi fabel adalah cerita tentang hewan yang dikisahkan berperilaku dan bertindak layaknya manusia. Dan biasanya cerita ini mengandung pesan-pesan moral yang berisi nasihat dan bagaimana jika kita ingin membuat atau mencontoh fabel. Tentu saja kita harus mengetahui struktur dari teks cerita tersebut. Dan apa saja struktur dari teks fabel? Ini dia. Yang pertama adalah orientasi. Masih ingat ya, kata orientasi ini adalah bagian pendahuluan atau pengenalan. Dan pada bagian inilah akan dikenalkan siapa tokoh-tokohnya yang ada di dalam cerita. Kemudian di dalam orientasi itu juga berisi latar tempat dan waktu pada cerita. Dan yang kedua adalah komplikasi. Dari bagian inilah muncul suatu permasalahan yang terjadi di antara tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Jadi, kalau tadi setelah pengenalan tokoh, latar, waktu, dan lain sebagainya, kemudian untuk yang kedua adalah munculnya suatu permasalahan. Struktur fabel selanjutnya adalah resolusi. Jadi, resolusi adalah pemecahan masalah. Sebenarnya ini cerita itu membawa pesan kepada kita ya, bahwa setiap ada permasalahan yang tadi dibahas dalam bagian komplikasi itu pasti akan ada pemecahan masalahnya yang dibahas di bagian resolusi. Dan untuk struktur fabel yang terakhir adalah koda. Jadi koda itu apa? Koda adalah pesan atau pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut. Dalam cerita fabel itu pasti ada pesan ya, atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan untuk struktur fabel koda ini itu biasanya bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau tertulis berarti kodanya ada dalam cerita tersebut, dan jika tidak tertulis maka kodanya hanya tersirat saja. Nah, itu dia keempat struktur fabel. Dan untuk memudahkan anak-anak dengan menghafalkan struktur fabel, ketika kalian mendengarkan fabel, kalian ingat-ingat saja Sikokom resiko. Nah, itu singkatan dari apa sih? Itu singkatan dari orientasi atau pendahuluan. Kemudian koko, itu maksudnya adalah komplikasi munculnya masalah. Sikokom resiko, resinya itu apa ya? Resinya itu singkatan dari resolusi. Ini pemecahan masalah, dan ko-nya singkatan dari koda, yaitu pesan atau pelajaran. Oke, kita lanjutkan contoh cerita fabel ya. Ada contoh cerita fabel kelinci dan kura-kura. Nah, di sini disebutkan ya, di bagian orientasi. Kenapa sih bagian ini termasuk ke dalam bagian orientasi? Karena di sini munculnya tokoh dari cerita tersebut. Tokohnya yaitu kelinci dan juga kura-kura. Gitu ya. Kemudian untuk tempatnya di situ disebutkan di sebuah hutan. Anak-anak silakan bisa mempause videonya untuk membaca teks tersebut selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu di bagian komplikasi. Dan di bagian inilah muncul suatu permasalahan dalam cerita. Jadi ini muncul masalah adalah ketika si kelinci yang sombong itu menantang si kura-kura yang lambat untuk berjalan atau adu cepat dengan si kelinci. Oke anak-anak, silakan bisa di pause videonya untuk membaca lanjutan ceritanya di bagian ini. Awalnya sih
si kura-kura menolak untuk adu lari dengan si kelinci karena merasa dirinya pasti akan lebih lambat. Namun kemudian si kelinci memaksanya sehingga si kura-kura pun mau untuk adu berlari dengan si kelinci. Untuk ceritanya lanjutannya ini di anak-anak silakan bisa kalian baca dahulu ya. Jadi ini bisa di pause videonya. Dan di sini sudah masuk ke dalam pertandingan adu cepat antara si kura-kura dan kelinci. Dan ini dia sudah masuk ke dalam bagian resolusi, yaitu bagian pemecahan masalah. Pada akhirnya bagaimana? Ya, pada akhirnya si kelinci itu mengantuk karena angin akan berhembus ya. Jadi pelan-pelan, sejuk, dan kemudian kelinci pun tertidur. Dan kura-kura bisa menyusul atau mengejar si kelinci. Hingga akhirnya si kura-kura mencapai garis finish yang bisa mengalahkan si kelinci. Nah, ini dia bagian resolusi. Silakan bisa anak-anak baca sampai akhir. Dan ini dia di bagian kodenya ya. Di bagian akhir ternyata pemenangnya adalah kura-kura yang tadi diajak lambat oleh si kelinci. Jadi apa sih nasihat yang bisa atau pesan yang bisa kita petik dari cerita ini? Jadi kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek teman lain hanya karena kita merasa lebih dari orang lain tersebut. Jadi tadi saya sudah menjabarkan apa saja sih struktur fabel yang tadi ada di itu kepanjangannya si kokom resiko, dan kemudian ada contoh dari fabelnya. Dan jika anak-anak ada pertanyaan silakan kalian bisa mengetik atau menulisnya di kolom komentar ya. Dan sebagai latihan silakan kalian bisa lihat di sini ada 7 kalimat dan kalian harus menyusun kalimat menjadi sebuah cerita fabel yang bermakna atau runtun. Dan kalimat di sini itu masih acak ya. Jadi kalian harus menyusunnya dengan menuliskan angka dari setiap kalimat yang berurutan. Nah, semisal menurut kalian cerita ini diawali dari kalimat nomor 5, yaitu yang diawali namun setelah dipinjam dan sampai seterusnya, maka kalian tulis saja angka 5. Kemudian menurut kalian cerita selanjutnya apa? Ditulis dengan angka, silahkan kalian tulis nama dan kelas kalian ya. Jadi sesuai nomornya tinggal kalian tuliskan misalnya 5, 4, 2, 1 atau yang lainnya, itu hanya contoh saja. Kemudian sertakan jawaban kalian dengan menulisnya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih buat hari ini ya. Salam dari Pak Nasrokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.